Lesson note Kalkulus 3 minggu ketiga. Vector and Geometry in Space. Learning outcome. Peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari fungsi vektor yang nantinya akan digunakan dalam topik lanjut. Outline materi atau subtopik. Vektor dalam bidang sistem koordinat dan vektor 3 dimensi. Dot product, cross product, garis dan bidang dalam ruang, permukaan dalam ruang. Vector and Geometry in Space. Pertama, kita bicara tentang vektor. Dalam ilmu fisika, banyak sekali besaran yang tidak hanya memerlukan nilai dan besaran saja, namun memerlukan arah, misalnya kecepatan, usaha, dan lain-lain. Besaran yang memiliki nilai dan arah disebut vektor, sedangkan yang mempunyai besaran saja disebut skalar. Definisi vektor. Diketahui titik P X1, Y1 ini pada 2 dimensi dan Q X2, Y2. Maka vektor PQ dinyatakan sebagai berikut. Arahnya dari titik P ke Q, panah dari P ke Q, X kurang X1, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Vektor posisi adalah vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0. Jadi vektor OA adalah vektor posisi OA, atau bisa dituliskan dalam bentuk A kecil panah di atas. Jadi penulisan vektor dari O ke A, OA dari O ke A punya arah sama dengan vektor. Jadi ujungnya di O 0,0, ini A, titik A, maka vektornya ditulis dengan huruf kecil dengan panah di atas. Ada yang tulis huruf kecil strip di bawah, ada A kecil strip di atas, ada juga yang membuat huruf A besar panah di atas. Jadi penulisan vektornya banyak kemungkinan. Vektor OA, kalau titik B, OB, B kecil. Titik C, OC, C kecil. Ada di bahan materi ini A-nya dicetak huruf tebal. Jadi A saja tapi dicetak dengan huruf tebal, boleh juga. Ini bisa juga, ini sama dengan A-nya dengan huruf tebal. Ini vektor posisi adalah vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0. Jadi vektor OA atau A kecil ini adalah vektor posisi. Jika diketahui titik P adalah X1, Y1 dan titik Q adalah X2, Y2, maka vektor PQ adalah terlebih dulu kita menentukan yang ditanya vektor PQ.
Kita cari dulu vektor posisi OP. Vektor posisi OP atau P kecil, panah di atas, boleh strip atau urut cetak tebal, adalah sama dengan titik P-nya X1, Y1. Vektor posisi OK adalah Q kecil, panah di atas atau strip di bawah atau cetak tebal, sama dengan X2, Y2. Kalau kita perhatikan segitiga OPQ, vektor posisi OP adalah P kecil, vektor posisi OQ adalah Q kecil. Menurut perjumlahan vektor OP, ya, perhatikan segitiga OPQ. Vektor OP, ya, vektor OP tambah vektor PQ sama dengan vektor OP tambah vektor PQ sama dengan vektor OQ. Ya, ini adalah metode segitiga. Vektor OP tambah vektor PQ adalah vektor OQ. OP tambah PQ adalah OQ. Ya, titik awal ke hubung titik akhir. OP tambah PQ adalah sama dengan vektor OQ. Vektor OP adalah vektor posisi P. Vektor PQ adalah vektor posisi Q. Maka vektor PQ adalah vektor Q kurang vektor P. Vektor PQ, vektor Q-nya tadi titiknya adalah vektor Q adalah X2, Y2 dikurangi vektor P adalah X1, Y1. Maka vektor PQ adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Jadi X kurang X, absis kurang absis, ordinat kurang ordinat. Ya, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Jadi mencari vektor PQ sudah kita jelaskan tadi dengan cara rinci. Selanjutnya kita masuk beberapa hukum vektor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hukum-hukumnya ini adalah ilustrasinya. Ini adalah panjang vektor. Ya, panjang vektor biasanya ini menggunakan absis X dan ordinat Y. Ya, akan jelaskan lebih rinci. Yang pertama kita masuk masalah panjang vektor, yaitu kita mau cari panjang vektor OA, di mana koordinat A adalah X1, Y1. Ini adalah absisnya X1, ini ordinat Y1, berarti ini juga Y1. Ini tegak lurus. Panjang vektor lambangnya adalah harga mutlak dari, kalau ini vektor posisi OA, A kecil, panah di atas, maka panjang vektor adalah A. Ya. Ada kalanya membuat lambang double harga mutlak. Ini adalah notasi dari panjang vektor. Karena ini segitiga siku-siku, maka berlakulah rumus Pitagoras. Nah, ini adalah panjang vektor. Panjang vektor ini skalar, X1 skalar, Y1 skalar, ini skalar semua. Panjang vektor ini X1 dan Y1. Berlaku rumus Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring, ya,
kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kaki siku-sikunya. Y1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Kuadrat kaki horizontal tambah kuadrat kaki vertikal. Sehingga panjang vektor A adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Jadi inilah mencari panjang vektor. Contohnya, kalau kita punya 1, 2, ini 3, ini 2. Misalnya A-nya adalah 3,2. Maka berapa panjang vektor A? Panjang vektor A adalah akar dari X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 2. Jadi berlaku rumus Pythagoras bahwa X1-nya adalah 3 kuadrat, X1 kuadrat tambah Y1-nya adalah 2 kuadrat. Akar 9 tambah 4. Jadi akar 13. Inilah panjang vektor. Ini cara mencari panjang vektor. Yang kedua adalah penjumlahan vektor. Jika vektor A adalah A1, A2 dan vektor B adalah B1, B2, maka vektor A tambah vektor B atau penjumlahan vektor A dengan vektor B adalah ada dua cara. Pertama ada cara analitis, kedua secara grafis, secara gambar. Nah, cara analitis, kita salin vektor A adalah A1, A2, vektor B adalah B1, B2. Kita jumlahkan, maka vektor A tambah vektor B adalah absis dengan absis, kita jumlahkan, berarti A1 tambah B1, ordinat dengan ordinat, A2 ditambah B2. Inilah penjumlahan dua vektor secara analitis. Setelah kita dapat penjumlahan dua vektor secara analitis, kemudian kita memasuki secara grafis atau secara gambar. Cara gambar ini ada dua cara. Pertama adalah metode jajaran genjang. Jadi dari vektor A dan B tadi kita bentuk jajaran genjang, di mana penjumlahan atau resultannya adalah titik potong kedua vektor dihubungkan dengan titik keempat. Jadi titik potong kedua vektor dihubungkan titik keempat. Inilah resultannya vektor A ditambah vektor B. Ini adalah metode jajaran genjang. Nah, yang satu lagi adalah metode segi tiga. Kita gambarkan vektor A dengan arah dan panjang yang sama. Kemudian dilanjutkan di ujung vektor A, dilanjutkan dengan vektor B dengan panjang dan arah yang sama. Maka resultannya adalah titik awal dihubung dengan titik akhir. Inilah vektor A ditambah vektor B. Jadi penjumlahan secara grafis bisa dengan metode jajaran genjang atau dengan metode segitiga. Kalau jajaran genjang digambarkan jajaran genjang, kemudian dihubungkan titik potong kedua vektor dengan titik keempat. Inilah resultannya yang merupakan jumlah vektor A tambah vektor B. Kalau metode segitiga, vektor A di ujung vektor A dilanjutkan vektor B, panjang dan arah yang sama. Dihubungkan, jadi resultannya adalah, atau penjumlah dua vektornya adalah titik awal dihubung titik akhir arahnya. Inilah vektor A tambah vektor B dengan metode segitiga. Dan
Kemudian kita lanjutkan dengan selisih dua vektor. Jika vektor A adalah X1, 1 dan vektor B adalah X2, 2, maka vektor A kurang vektor B ini bisa secara analitis, ya, ini secara analitis. Secara analitis, maka vektor A kurang vektor B adalah S1 dikurang X2, ordinat, jadi absis kurang absis, kemudian ordinat kurang ordinat, Y1 kurang Y2. Jadi inilah secara analitis. Pengurangan dua vektor secara grafis juga mempunyai dua metode, metode jajaran genjang dan metode segitiga. Selisih dua vektor, yaitu vektor A kurang vektor B, ini sama artinya vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi jumlah selisih dua vektor bisa dianggap jumlah dua vektor, di mana vektor yang satu adalah vektor negatif. Vektor negatif artinya berlawan arah dengan vektor B. Jadi vektor A ditambah dengan min vektor B. Vektor B arahnya condong ke atas, maka minnya berlawan arah, condong ke bawah. Di mana panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi min vektor B. Jadi vektor A ditambah min vektor B. Vektor A kurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Jadi vektor A-nya positif, vektor B-nya negatif. Nah, jajaran genjangnya adalah vektor A dengan vektor B negatif. Kita gambarkan jajaran genjangnya. Maka resultannya titik potong kedua vektor hubungkan dengan titik keempat. Inilah vektor A kurang vektor B, ya. Inilah vektor A kurang vektor B. Ini vektor A ditambah min vektor B. B-nya positif, min vektor B berlawan arah. Jadi metode jajaran genjangnya, ini jajaran genjangnya, titik potongnya dihubung dengan titik keempat. Ini arahnya gitu. Inilah vektor A kurang vektor B dengan metode jajaran genjang. Nah, secara metode segitiga, vektor A kurang vektor B titik, ya. Vektor A kurang vektor B titik vektor belakang ke titik vektor yang depan. Jadi titik B, jadi vektor A kurang vektor B adalah ujung B menuju ujung A. Inilah vektor A kurang vektor B dengan metode segitiga. Jadi ujung vektor A kurang vektor B, ujung B menuju ujung A, ujung B menuju ujung vektor A. Nah, ini sama dengan ini. Ya, kalau kita lihat segitiga ini dengan segitiga ini adalah kongruen, sama dan sebangun. Ya, segitiga ini dengan segitiga ini adalah kongruen, sama dan sebangun. Berikutnya yang ketiga adalah hukum perkalian dengan konstanta. Jika vektor A adalah X1, 1 dan K adalah skalar, maka konstanta K kali vektor A, berarti K dikali dengan vektor A X1, Y1, maka ini sama dengan K kali X1, K kali Y1. Contohnya, vektor A misalnya 3,2 dan K-nya, bilangan skalarnya adalah 5. Maka K kali vektor A adalah 5 dikali 3,2 sama dengan
5 kali 3 15, 5 kali 2 10. Inilah bilangan skala K kali vektor A. Ini contohnya nih. Contoh. Kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah titik A, atau ini vektor A adalah X1, Y1, maka kita gambarkan 3 vektor A. Vektor A nya adalah misalnya 2,1 dan vektor K nya adalah 3, maka K kali vektor A adalah 3 kali 2,1, hasilnya 3 kali 2 6, ke 3 1 3 6,3. Jadi ini 3 kali, maka ini adalah, kalau kita gambarkan, 6,3. 6,3. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara grafis. Ini masalah vektor satuan. Jika vektor A diketahui 4,3, maka vektor satuan dari vektor A adalah lambangnya mu A. Kalau mu B panjang vektor satuan dari vektor B. Karena ini vektor satuan dari vektor A, mu A kecil adalah vektor A sendiri dibagi panjang vektor A. Panjang vektor A disebut norm, N-O-R-M, norm. Langkah pertama kita cari dulu. Kalau kita gambarkan 4,3, nanti panjang vektor A adalah akar dari X kuadrat ditambah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Akar dari 16 tambah 9, akar dari 25 adalah 5. Jadi vektornya 4,3 dibagi 5, hasilnya 45,3/5. Inilah vektor satuan dari vektor A. Secara gambar, kalau ini vektor A adalah 4,3, ini 4,3, koordinatnya 4,3 titik A, maka vektor A nya adalah 4,3. Panjang vektor A nya tadi kita cari 5. Kemudian ini dibagi 5 bagian ya. Maka vektor satuannya itu adalah, ini adalah 4/5, ini adalah 3/5. 45,3/5. Inilah vektor satuan dari vektor A nya dengan arah yang sama. Semasuk contoh 1.1, misalkan titik P 2,1,2 dan Q 1,4,5 adalah dua titik dalam ruang 3 dimensi, maka ditanya vektor PQ, panjang vektor PQ atau norm, NORM, norm vektor PQ, panjang vektor PQ, dan vektor satuan vektor PQ. Langkah pertama adalah kita cari vektor posisi OP. Vektor posisi OP atau P kecil dengan panah di atas itu adalah sama dengan 2,-1,2. Jadi diambil dari titik P 2,-1,2
vektor posisi OP tapi kecil dengan panah di atas, vektor P diambil dari koordinat titik P 2,-1,2. Vektor posisi OQ lelaki kecil dengan panah di atas, di mana titik Q adalah 1,4,5, maka vektornya adalah 1,4,5. Setelah kita dapat, maka pertanyaan A dapat kita jawab. Vektor PQ adalah Q min P. Seperti sebelumnya, kita lihat vektor PQ adalah yang belakang kurang depan. Sebenarnya kalau kita gambarkan, misalnya contohnya OP tambah PQ, OP tambah PQ adalah OQ. Metode segitiga. OP dalam vektor OP, vektor posisi OP tambah vektor PQ sama dengan vektor OQ. Vektor posisi OP adalah P kecil, panah di atas atau strip di atas, PQ tetap. Vektor OQ, vektor posisi OQ adalah Q kecil, maka vektor PQ adalah Q, vektor Q kurang vektor P. Nah, ini yang kita pakai rumusnya untuk mencari vektor PQ belakang kurang depan, ya. Q min P. Q vektor PQ, Q-nya adalah 145 dikurangi P-nya 2 min 1, 2. Maka vektor PQ 1 dikurang 2 adalah min 1, 4 dikurang min 1, 4 dikurang min 1, min plus 1, jadi 4 plus 1, 5, 5 dikurang 2, 3. Nah, inilah vektor PQ. Berikutnya kita ingin mencari panjang vektor PQ atau norm. Norm vektor PQ atau lambangnya agak mutlak. Vektor PQ ini adalah panjang vektor. Berlaku rumus Pitagoras ruang, ya. Pitagoras ruang, kuadrat S1 kuadratnya min 1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat jadi 5 kuadrat ditambah Z1 kuadrat 3 kuadrat, ya, akar 1 ditambah 25 tambah 9 jadi akar 1/10 akar 35. Inilah panjang vektor PQ atau norm vektor PQ. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya vektor satuan. Vektor satuan dari vektor PQ adalah vektor PQ sendiri dibagi normnya, dibagi panjang vektornya. Vektor PQ-nya adalah tadi min 1, 53 dibagi panjangnya akar 35. Nah, ini bisa kita tulis dalam min 1 akar 35, 5 per akar 35, 3 per akar 35. Inilah vektor satuan dari vektor PQ.
Selanjutnya misalkan vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor dan K adalah bilangan skalar. Maka sifat-sifat vektor adalah sebagai berikut. Yang pertama, vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Di sini berlaku sifat atau hukum komutatif. Vektor A tambah vektor B dengan vektor B tambah vektor, berlaku hukum komutatif. Hukum komutatif. Yang kedua, vektor A tambah vektor B tambah vektor C itu sama vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ini jelas sama, tetapi kurungnya berbeda. Nah, ini bersifat asosiatif, ya. Bersifat asosiatif atau berlaku hukum asosiatif. Ketiga, vektor A tambah vektor 0 hasilnya sama dengan vektor 0 tambah vektor A, karena berlaku hukum komutatif yang hasilnya adalah sama dengan vektor A juga. Jadi ini sifat identitas penjumlahan vektor. Vektor A tambah vektor 0 yaitu vektor A. Vektor 0 tambah vektor A juga vektor A, ya. Sifat identitas penjumlahan vektor A dengan vektor 0. Yang keempat, vektor A ditambah min vektor A, hasilnya vektor 0. Ini seperti tarik tambang. Satu, kalau positif artinya arahnya ke kanan, negatif arahnya ke kiri, sama kuat. Karena sama kuat, maka resultannya 0. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Berarti resultannya adalah 0. Tidak ada yang jatuh, ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang kelima, konstanta K kali vektor A tambah vektor B sama dengan K kali vektor A tambah K kali vektor B. Yang keenam, vektor C kali K kali vektor A sama dengan konstanta dikali vektor C kali vektor A. Ya, jadi C kali 2 vektor A adalah 2 vektor C kali vektor A. Ini tidak merubah nilainya. Yang ketujuh, vektor C tambah vektor D kali vektor A, hasilnya yang ini maksudnya konstanta, ya. Di sini adalah misalnya K tambah L kali vektor A. Maksudnya adalah K kali vektor A tambah L kali vektor A. Samanya ini jumlahkan dulu kali vektor A sama. Yang terakhir, yang ke-8, bilangan 1 kali vektor A hasilnya vektor A juga. Ini identitas perkalian. Inilah sifat-sifat vektor
yang ada. Definisi dari dot product atau nama inner product, nama lainnya adalah perkalian titik atau perkalian skalar seperti ini, A dot B. Misalkan vektor A adalah X1 Y1 Y1 dan vektor B X2 Y2 Y2 adalah dua vektor dalam ruang, maka dot product dari vektor A dan B didefinisikan sebagai berikut. A dot B adalah pertama kali pertama, X1 kali X2, tambah kedua kali kedua, Y1 kali Y2, tambah ketiga kali ketiga, Z1 kali 2. Ini akan kita buktikan dari mana rumus ini asal usulnya. Vektor satuan pada sumbu koordinat dalam hal ini koordinat 3 dimensi atau koordinat dalam ruang, titik O 0,0,0. Vektor satuan I pada sumbu atau poros X panjangnya satu satuan, sehingga koordinatnya adalah 1,0,0. Artinya X nya ada, Y nya 0, Z 0. Kemudian vektor satuan pada poros atau sumbu Y adalah J. Pada J panjang 1, X nya pada sumbu X 0, pada sumbu Y 1, pada sumbu Z 0. Kemudian vektor satuan pada poros Z panjang juga satu satuan, jadi pada X nggak ada, Y pada sumbu Y nggak ada, maksud nggak ada tuh 0. Kemudian pada sumbu Z ada sepanjang 1. Jadi inilah vektor satuan pada sumbu koordinat dalam ruang. Dan masing-masing panjang vektor ini adalah 1. Kita lihat panjang vektor I, nom ya, Pitagoras dalam ruang 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat akar 1, 1. Panjang atau nom vektor satuan J 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat akar 1, 1. Demikian juga nom atau panjang vektor dari vektor satuan dari K 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 1 adalah 1. Di semuanya panjang vektor satuannya adalah 1. Kemudian ada penulisan vektor. Misalnya vektor A adalah 2, 3, 5. Ini bisa diuraikan menjadi 2,00 ditambah 0,30 ditambah 0,0,5. Boleh terjemah sama ya, 2,3,5. Kemudian 2 ini bisa kita keluarkan, tinggal 1,0,0. 3 nya bisa dikeluarkan 0,1,0. 5 bisa keluarkan 0,0,1. Sehingga vektor A dapat ditulis, kita tahu ini adalah 1,0,0 adalah vektor satuan I, dan 0,10 adalah vektor satuan J. Tambah 5, 0,0,1 adalah vektor satuan K.
Jadi penulisan vektor A 2,3,5 bisa ditulis dalam, bisa tulis 2 kali vektor satuan I, 2I tambah 3J tambah 5K. 2I tambah 3J tambah 5K. Dimana I adalah vektor satuan pada poros X, J adalah vektor satuan pada poros Y, dan K adalah vektor satuan pada poros Z. Mengenai dot produk atau dot vektor atau perkalian titik atau perkalian skalar A dot B. Ini ada vektor B, vektor A mengapiti sudut V. Ini adalah panjang vektor A tanpa arah. Kalau vektor A punya arah, panjang vektor tidak punya arah karena bilangan skalar. Proyeksi panjang vektor A pada panjang vektor B adalah X. X adalah proyeksi panjang vektor A pada vektor B. Nah, dari segitiga ini berlaku rumus trigonometri. X sebagai proyeksi dibagi dengan sisi miring ini adalah proyektum. Jadi X dibagi panjang vektor A adalah kosinus V. Kosinus adalah X per R, ya. Ini R-nya nih. X per R. R itu adalah panjang vektor A, sehingga kali silang X adalah panjang A kali kosinus V. Jadi A dot B itu adalah proyeksi panjang vektor A terhadap panjang vektor B, yaitu X. Karena perkalian itu terjadi kalau terletak pada satu garis. Nah, X dan panjang vektor B terletak pada satu garis, maka bisa dikalikan, ya. Panjang X dan panjang B terletak pada, atau X adalah panjang dengan panjang B terletak pada satu garis, maka bisa dikalikan. Jadi A dot B adalah panjang proyeksi vektor A pada panjang vektor B adalah X dikali panjang vektor B. Nah, X itu sendiri adalah panjang A kali kosinus V dikali panjang vektor B, sehingga A dot B adalah, kalau kita susun, panjang A kali panjang B kali kosinus V. Inilah rumus umum dari A dot B atau dot produk atau dot vektor. A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus sudut apit V, di mana V adalah sudut apit dari vektor A dan vektor B. Dulu kita mencari I dot I, J dot J, K dot K, I dot J, J dot I dot K, K dot I, J dot K, dan K dot J. Tujuannya adalah untuk membuktikan rumus yang sebelumnya. Yang ingin kita buktikan adalah bahwa A dot B itu jika vektor A adalah X1, Y1, Y1, vektor B adalah X2, Y2, Y2, maka A dot B adalah pertama kali pertama jadi X1 kali X2, kedua kali kedua Y1 kali Y2, dan ketiga kali ketiga Y1 kali Y2. Ini yang akan kita buktikan. Nah, pertama kita cari dulu I dot I. I dot I. Kita tahu sebelumnya atau kita tulis I itu adalah 1,0,0, J adalah, vektor satuan J adalah 0,1,0, vektor satuan K adalah 0,0,1. Nah, I dot I adalah 1,0,0 dot 1,0,0.
Sebelum kita sudah buktikan bahwa norm atau panjang I adalah 1, panjang J adalah 1, panjang K adalah 1. Ya. Maka I doi ini belum bisa kita pakai karena kita belum buktikan rumus X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Y2. Kita menggunakan rumus A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos V. Sebelumnya kita sudah buktikan A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus sudut apit V. Jadi I doi adalah panjang I kali panjang I kali kosinus I dengan I berimpit, maka sudutnya adalah 0. I tadi panjangnya adalah, sudah kita buktikan, panjang I, panjang J dan panjang K adalah 1. Panjang I adalah 1, panjang I 1, cos 0 1, asalnya 1. Jadi I doi adalah 1. Demikian J dot J, panjang J kali panjang J kali kosinus J dengan J berimpit, berarti sudutnya 0. Sebelum ini kita sudah buktikan bahwa panjang atau norm J itu adalah 1, maka panjang J adalah 1, panjang J 1, kosinus 0 1, 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Demikian juga K dot K. K dot K, panjang K kali panjang K kali kosinus sudut apitnya. K dengan K berimpit, berarti sudut 0. Panjang K juga 1, maka panjang K 1, cos 0 1, 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Jadi I dot I, J dot J, K dot K adalah 1. Selanjutnya kita mencari I dot J, ya. I dot J dan kebalikannya. I dot J sesuai rumus ini, A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos V. I dot J adalah panjang I kali panjang J kali kosinus. Kita lihat I dengan J siku-siku. I dan J berbentuk sudut siku-siku tegak lurus, berarti sudutnya 90 derajat. Kita tahu panjang I 1, panjang J 1, kosinus 90 ada 0. 1 kali 1 kali 0 adalah 0. Berarti J dot I juga panjang J kali panjang I kali kosinus 90. Panjang J 1, panjang I 1, cos 90 0, hasilnya 0. Demikian ke I dot K, panjang I kali panjang K kali kosinus. Kita lihat dari gambar, I dan K membentuk siku-siku sudut 90, maka sudut antara K adalah siku-siku 90 derajat. Panjang I 1, panjang K 1, cos 90 0, 0. Kemudian K dot I, panjang K kali panjang I kali kosinus 90 derajat. Panjang K 1, I 1, cos 90 0, 1 kali 1 kali 0, 0. Nah, kemudian demikian juga J dot K. J dot K adalah panjang J kali panjang K kali kosinus. Kita lihat di gambar,
J dan K membentuk sudut siku-siku juga 90 derajat. Sehingga ini kosinus 90, panjang J 1, panjang K 1, cos 90 0. 1 kali 1 kali 0, 0. Kebalikannya K dot J juga. Panjang K kali panjang J kali kosinus 90 derajat. Hasilnya I K panjang 1, J 1, cos 90 0. 1 kali 1 kali 0, 0. Jadi yang kalau sama I dot I, J dot J, K dot K adalah 1, sedang yang lain semua saling tegak lurus, ortogonal, maka semuanya vektornya 0, karena kosinus 90 0. Selanjutnya kita akan membuktikan A dot B yang nanti sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Y1 kali Y2. Caranya, langkah pertama, vektor A dan B kita tulis dalam bentuk lain, dalam bentuk IJK. Ini tadi sudah kita buktikan penulisannya. Dan bentuk penulisannya dalam bentuk IJK, yaitu ini adalah X1I tambah Y1J tambah J1K. Demikian untuk vektor B, X2I Y2J tambah Z2K. Maka A dot B adalah X1I tambah Y1J tambah Z1K dot X2I Y2J tambah Z2K. Nah, pertama kali pertama, X1 kali X2, X1 X2 I dot I, I dot I, I dot I, tambah pertama kali kedua, X1 kali Y2, X1 Y2 I dot J, I dot J. Pertama kali ketiga, X1 kali Z2, X1 Z2 I dot K, ditambah yang kedua kali pertama, Y1 kali X2, Y1 kali X2 Y1 X2 J dot I, J dot I, ditambah dengan kedua kali kedua, Y1 kali Y2 J dot J, kedua kali ketiga Y1 kali Z2 J dot K, ya, J dot K, tambah yang ketiga kali yang pertama, Z1 kali X2 K dot I, ketiga kali kedua, Z1 kali Y2 K dot J, tambah ketiga kali ketiga, Z1 kali Z2 K dot K. Nah, kita sudah tahu tadi sebelumnya
yang sama I dot I, Z dot J, dot K, 1. Jadi ini nilainya ini 1, I dot I, Z dot J juga 1, K dot K 1. Selebihnya I dot J, Z dot I dot K, K dot I, Z dot K, K dot J semuanya bernilai 0. Jadi ini bernilai 0 ya. Bernilai 0. Bernilai 0. Semuanya 0 yang lainnya. Sehingga A dot B yang tinggal adalah X1 kali X2 kali 1. X1 X2. Ini habis, ini habis. Kemudian ini Y1 kali Y2 tambah Y1 kali Y2 kali 1 tambah yang terakhir Z1 kali Z2 kali 1. Maka terbuktilah bahwa A dot B adalah jika vektornya S1 Y1 Z1 adalah vektor A, vektor B S2 Y2 Z2, maka A dot B adalah pertama kali pertama X1 S2, kedua kali kedua Y1 kali Y2, ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Jika vektor A, B, dan C adalah vektor 2 atau 3 dimensi, dan misalkan K adalah bilangan skalar, maka hukum-hukum dot product atau dot vektor atau perkalian titik atau perkalian skalar adalah, ini nama perkalian skalar karena hasilnya adalah bilangan skalar. A dot B sama dengan B dot A. A dot B dengan B dot A berlaku hukum komutatif. Seperti kita lihat di sebelumnya bahwa I dot J sama dengan J dot I yaitu 0, I dot K sama dengan K dot I 0, J dot K sama K dot J 0. Jadi ini kebetulan 0, bukan berarti A dot B sama dengan B dot A sama dengan 0, bukan, belum tentu 0 ya. Penting sama, A dot B nilainya sama B dot A, berlaku hukum komutatif. A dot B tambah C adalah A dot B ditambah A dot C. A dot B tambah A dot C berlaku hukum distributif. Hukum distributif. K adalah bilangan skala kali A kali vektor B adalah sama dengan K kali A dot B. Jadi K bilangan skalanya bisa di luar atau bisa juga A dot K kali B. Ya, K kali B. Jadi bilangan skalarnya bisa berada di A atau di B atau di luar. A dot A adalah sesuai rumus panjang vektor A kali panjang vektor A kali kosinus sudut apit. Dengan karena A dengan A berimpit, maka sudut apitnya adalah 0. Kita tahu cos 0 adalah 1. Maka A dot A adalah panjang A kali panjang A kuadrat kali 1. Jadi panjang A kuadrat. Jadi A dot A adalah panjang A kuadrat. Yang terakhir, vektor 0 dot vektor A. Mengapa hasilnya adalah 0? Yaitu panjang vektor 0 kali panjang vektor A kali kosinus apit phi. Kita tahu bahwa misalnya 2 dimensi, vektor 0 adalah 0,0 atau 3 dimensi 0,0,0, maka panjang vektor 0 adalah akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya akar 0 adalah 0. Jadi ini adalah hasilnya 0 kali panjang A kali
kosinus abit V. Sehingga vektor 0 dot vektor A adalah 0 dikali panjang A kali cos V adalah 0. Maka vektor 0 dot vektor A adalah 0. Bukan vektor 0 ya, 0. Dan hasilnya skalar. Inilah sifat-sifat dot vektor atau dot produk atau perkalian, sifat-sifat perkalian titik. Contoh 1.2. Misalkan vektor A adalah 1,2,4, vektor B adalah min 1,2,3, vektor C 3,1,2, maka vektor A tambah vektor B adalah vektor A nya 1, 2, 4, vektor B nya min 1, min 2, 3. 1 tambah min 1 adalah 0, 2 tambah min 2 adalah 0, 4 tambah 3 adalah 7. Nah, yang kita cari sini adalah vektor A plus vektor B dot vektor C. Nah, kita ketahui vektor A tambah vektor B adalah 0,0,7 dot vektor C. Vektor C adalah 3, 1, 2. Pertama kali pertama 0 kali 3 ditambah kedua kali kedua 0 kali 1 tambah ketiga kali ketiga 7 kali 2. Pertama kali pertama 0 kali 3 0, kedua kali kedua 0 kali 1 0, ketiga kali ketiga 7 kali 2 14. Hasilnya 14. Ya, pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Contoh berikutnya, kita cari 3 kali vektor A. 3 kali vektor A. Vektor A nya 1, 2, 4. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12. Kemudian yang ingin kita cari adalah 3 vektor A dot vektor C. 3 vektor A dot vektor C. 3 vektor A adalah 3, 6, 12 dot vektor C nya 3, 1, 2. Vektor C nya adalah 3, 1, 2. Pertama kali pertama 3 kali 3 tambah kedua kali kedua 6 kali 1 tambah ketiga kali ketiga 12 kali 2. 3 kali 3 9, 6 kali 1 6, 12 kali 2 24. 6 tambah 2 4 30, hasilnya di 39. Yang berikutnya adalah A dot B. Yang ketiga A dot B. A nya adalah 1, 2, 4, B nya min 1, min 2, 3. A adalah 1, 2, 4 dot B nya adalah min 1, min 2, 3. Pertama kali pertama 1 kali min 1, kedua kali kedua 2 kali min 2, ketiga kali ketiga 4 kali 3. 1 kali min 1 min 1, 2 kali min 2 min 4, pangkat 3 12. Hasilnya adalah 12 kurang 5 7. Tetapi yang di sini kita ingin cari adalah A dot B kali vektor C. A dot B skalar kali vektor C. A dot B ini hasilnya 7 kali vektor C. 7 kali vektor C nya tadi adalah 312.
Vektor C-nya 312. Sehingga hasilnya adalah 7 kali 3 21, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14. Jadi A dot B kali vektor C. Sudut antara dua buah vektor yang tak nol adalah sudut theta yang terletak di antara posisi kedua vektor dan besarnya adalah antara 0 dan pi radian. Misalkan theta adalah sudut antara vektor A dan B, maka theta yang kita cari adalah berdasarkan rumus dot product atau dot vektor, yaitu A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus rapid theta. Ini bisa theta, bisa phi. Maka cos theta adalah A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Inilah merupakan rumus dari mencari sudut atau kosinus theta. Theta di mana theta adalah sudut apit antara vektor A dan B. Itu A dot B per panjang A kali panjang B. Di mana A dot B, kalau misalnya vektor A nya adalah X1 Y1 Z1, vektor B nya adalah S2 Y2 Z2, maka A dot B adalah pertama kali pertama, sudah kita buktikan dari X1 kali X2 tambah kedua kali kedua Y1 kali Y2 tambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Nah, panjang vektor A berlaku rumus Pitagoras luang, akar dari S1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Demikian juga panjang vektor B Pitagoras luang, S2 kuadrat Y2 tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Teoremanya, jika vektor saling tegak lurus, dua vektor saling tegak lurus, dua buah vektor tak nol, vektor A dan vektor B akan saling tegak lurus jika dan hanya jika A dot B sama dengan 0. Jadi tegak lurus pasti A dot B 0. Nah, buktinya apa? Vektor A tegak lurus vektor B, maka sudut apitnya pasti atau tetanya pasti 90 derajat. Ini bisa phi atau theta ya. Kemudian kita tahu rumus A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus apit phi atau theta ya. Phi atau theta, dalam hal ini theta ya. Maka panjang A kali panjang B, kosinus tetanya adalah 90 derajat, kita tegak lurus. Kita tahu kosinus 90 adalah 0, maka A dot B adalah 0. Jadi jika dua vektor tak 0 saling tegak lurus, sudutnya siku-siku 90 derajat, pastilah A dot B nya 0. Inilah pembuktiannya. Contoh 1.3, sudut antara vektor A 2,1,3 dan vektor B 3-2,2 dapat ditentukan dengan cara seberikut. Solusinya adalah
Pertama kita cari A dot B dulu. A dot B sama dengan 213 dot 3 min 2 2. Pertama 2 kali 3 6. 1 kali min 2 min 2. 3 kali 2 6 ya. Pertama kali 2 kali 3 6. Kedua kali 1 kali min 2 min 2. Ketiga kali 3 kali 2 6. Hasilnya 12 kurang 2 adalah 10. Kemudian panjang vektor A atau norm dari vektor A adalah Pitagoras ruang, yaitu akar dari 2 korat tambah 1 korat tambah 3 korat. 2 korat tambah 1 korat tambah 3 korat. Akar dari 2 korat 4, 1 korat 1, 3 korat 9. 10 akar 14. Panjang vektor B akar dari Pitagoras ruang 3 min 2,2. Ini kuadrat pertama, elemen pertamanya 3, x2 nya 3 kuadrat, y2 nya min 2, dan z2 nya adalah 2. Jadi akar dari 3 kuadrat adalah 9, min 2 kuadrat ada 4, 2 kuadrat 4, 4 tambah 4 8, akar 17. Nah, kita punya rumus tadi bahwa A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus apit theta. Nah, berapa cos theta? A dot B per panjang A kali panjang B. A dot B kita hitung tadi adalah 10. Panjang A akar 14. Panjang B adalah akar 17. Maka theta adalah, ya ini bisa kita cari dalam bentuk desimal. Theta adalah arcus kosinus dari 10 per akar 14 kali akar 17. Atau ini bisa ditulis dalam bentuk lain. Arcus itu adalah inverse dari trigonometri. Inverse dari 10 per akar 14 kali akar 17. Ini bisa kita cari dengan bantuan kalkulator atau data log ya. Setelah mendapat pecahan desimalnya, bahwa theta itu nilainya adalah 49,6 derajat. Kalau secara umum, arcus kosinus dari 10 per akar 14 kali akar 17, atau aku cos bisa ditulis dalam bentuk inverse dari kosinus, inverse dari trigonometri. Nah, nilainya kalau pakai daftar log atau bantuan kalkulator diperoleh 49,6 derajat.